Oke, untuk materi selanjutnya adalah mineral dan vitamin. Yang kita akan bahas dari materi ini, kita akan menunjukkan sumber mineral, penyerapannya, kemudian efek samping dan kekurangannya. Kemudian nanti mengubah fungsinya, sumbernya ya, sumber dari selain mineral dan kita bahas juga vitamin. Jadi sumbernya dari mana. Kemudian eh, kondisi vitamin, kemudian defisiensinya gimana. Oke. Selanjutnya ini mineral. Jadi mineral itu 3% ya, 3% dari badan kita dia dari mineral. Jadi mineral itu ada yang esensial ya ditemukan di jaringan lunak, kemudian di cairan dan di kerangka. Jadi mineral itu ditemukan di sini ya. Ini ada beberapa mineral yang ada dalam tubuh, ada kalsium, kemudian fosfor, potasium, ya potasium atau kalium, kemudian sulfur, sodium atau natrium, klorida, iron, Fe, kemudian fluorida, Cu ya tembaga, zinc, iodin, kobalt, magnesium, kromium dan selenium. Nah, di sini mineral terdiri dari dua ya, ada makromineral, ada mikromineral. Kalau makromineral itu berarti dia banyak ya ditemukan dalam tubuh dan diperlukan dalam jumlah yang lebih banyak. Contohnya di sini kalsium, fosfat, kalium, sulfur, natrium, klorida, dan magnesium. Sedangkan mikromineral itu jumlahnya sedikit dibutuhkan oleh tubuh dan sedikit juga ditemukan di dalam tubuh, yaitu iodin, Cu, iron, selenium, Mn, molybdat, dan zinc. Ya. Nah, di sini fungsinya apa sih mineral itu? Gitu ya. Mineral itu pertama adalah dia penyusun tulang dan gigi. Contohnya di sini kalsium, fosforus, dan magnesium. Kemudian mengontrol komposisi cairan tubuh. Ya, berarti cairan tubuh yang ekstraseluler dan darah yaitu sodium dan klorida, kemudian intraseluler di dalam sel yaitu potasium, fosfor, dan magnesium. Ini mengontrol komposisi cairan tubuh, masuknya cairan tubuh ke dalam sel itu ini ya. Jadi ada fungsi dari mineral. Kemudian memasukkan dalam enzim. Jadi dia dalam aktivitas enzim. Jadi mineral ini dapat membantu aktivitas enzim atau ada di dalam ditemukan dalam protein. Contohnya sulfur ya, yaitu pada asam amino metionin dan sistein. Nah, di sini kalsium. Nah, jadi orang dewasa itu mengandung 1 sampai 1,5 kilogram kalsium. Fungsinya buat apa? Ya, menyimpan. Ya, jadi fungsinya itu disimpan di jaringan lunak dan nanti menjadi mengeras gitu ya, pengerasan jaringan lunak. Kemudian berperan mengontrol aksi jantung, ya fungsi jantung, otot rangka, kemudian rangsangan sistem saraf, gitu ya. Kemudian di sini adalah berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, nanti kalsium itu berperan dalam hemostasis ya, pembekuan darah nanti ya. Kemudian absorpsinya penyerapannya ini difasilitasi oleh vitamin D dan protein. Kemudian pengurangannya oleh asam fitrat ya, citric acid dan asam oksalat. Nah, asam oksalat ini dapat menurunkan penyerapan kalsium. Karena asam oksalat itu termasuk senyawa ligan yang dapat meningkatkan ikatan ya, biasanya digunakan sebagai antikoagulan ya. Nah, ditemukan di produk susu, kemudian di dalam tepung, telur ya, sayuran, ikan, kemudian kubis ya, brokoli. Nah, kebutuhannya adalah 500 mg per hari. Nah, untuk yang dewasa, kemudian untuk yang ini ya pregnancy atau lagi hamil itu lebih besar lagi. Makanya biasanya dikasih vitamin kalsium untuk ibu hamil yaitu 1200 mg per hari ya. Dan akan meningkat di dalam urin dan feses. Ya, jadi kelebihannya itu akan dibuang melalui urin dan feses. Kemudian eh, jika kekurangan itu akan menyebabkan ini ya rickets in children ya,
dan osteomalacia ya, osteomalacia pada orang dewasa. Kemudian fosforus ya, fosfor. Nah, fosfor ini nanti dengan kalsium itu akan membentuk tulang dan gigi. Kemudian ini merupakan komponen yang esensial di dalam sel ya, fosfolipid ya, dalam bentuk fosfolipid jadi berikatan dengan lipid. Kemudian nanti pertahanan apa ini maintenance acid ya, berarti dia asam basa ya, asam basa. Kemudian dia sebagai merilis energi ya, melepaskan energi dari karbohidrat ataupun lemak. Kemudian penyerapannya itu dibantu oleh larutan garam ya, ditemukan di sumber makanannya daging, telur, kemudian susu ya, ikan, dan sereal. Defisiensinya ini nanti dapat adanya kerusakan gigi ya, fosfor. Kemudian iron, iron ini fungsinya di pembentukan hemoglobin ya. Jadi berikatan dengan globin, membentuk hemoglobin untuk pengikatan oksigen. Kemudian penyusun enzim dan disimpan di hati, tulang ya, tulang sumsum tulang, kemudian di spleen atau limpa membentuk ferritin. Nah, penyerapannya ini difasilitasi oleh vitamin C, kemudian penghambatan penyerapannya adalah pictic acid, nah, kemudian kurangnya sekresi cairan lambung gitu ya. Selanjutnya di sini iron ditemukan di daging, telur, kemudian sayuran ya, roti, ini roti, kemudian tepung, vegetable sayuran, kemudian hati, kemudian ginjal, kemudian buah-buahan ya. Kemudian di sini dibutuhkan 10 sampai 15 gram per hari. Ya, di sini untuk menggantikan yang hilang melalui urin atau pendarahan ataupun menstruasi. Nah, nanti pembentukan dibutuhkan untuk pembentukan hemoglobin ya, dan dalam laktasi atau menyusui ya, dan defisiensinya ini ya, IDA ya, apa namanya, iron defisiensi anemia, anemia defisiensi Fe ya. Selanjutnya iodin, iosin yaitu fungsinya adalah untuk pembentukan tiroksin, kemudian ditemukan di sayuran, kemudian seafood ya, kemudian makanan laut tadi seafood, kemudian kubis, kemudian lobak ya, dan witron ya, witrogens. Nah, kemudian defisiensinya ini bisa menyebabkan gondok ya, kemudian keratinisme pada anak. Jadi dia keratinisme model gitu ya. Kemudian Florida, nah Florida yang ditemukan pada gigi dan skeleton otot ya, kerangka otot ya, di sini kerangka. Nah, di sini ditemukan di air, kemudian teh dan seafood fungsinya adalah mencegah karies gigi ya, kerusakan gigi. Kemudian ini kelebihannya itu dapat menyebabkan perubahan warna pada gigi kalau fluoridnya tinggi. Selanjutnya adalah sodium atau natrium, itu berperan dalam pertukaran cairan ya di dalam sel ataupun jaringan. Jadi ada pertukaran ion exchange gitu ya, pertukaran masuk keluarnya zat itu. Nah, ini memerlukan suatu mineral yaitu sodium ya. Bisa ditemukan di garam, kemudian telur, daging, ikan, dan keju. Ini kalau kelebihan dapat menyebabkan hipertensi, dan defisiensi menyebabkan di sini kelelahan, kemudian kram otot gitu ya. Selanjutnya adalah ditemukan di dalam sel ya. Ini tindakan apa? Dia nanti melengkapi komplement ya, melengkapi sodium. Jadi dia fungsinya sama tadi ya, pertukaran ions gitu ya. Kemudian di sini ditemukan di buah-buahan, sayuran, kopi. Kemudian nanti, nah ini ya fungsinya regulasi potasium itu di ginjal. Nanti kemudian meningkatnya itu dapat peningkatan ini ya, cardiac arrest ya,
menyebabkan rash itu henti jantung, jadi jantung berhenti berdetak. Ya, kalau kelebihan, kekurangannya dan itu dapat menyebabkan paralisis atau kelumpuhan di otot. Ototnya tidak bisa bergerak gitu ya. Kemudian mineral lain yang termasuk minor gitu ya, mikro mineral di sini contohnya ada klorin, yaitu ditemukan dari ini ya, garam. Nah, ini dapat menyebabkan vomiting, muntah-muntah, kemudian magnesium itu merupakan elemen esensial ya, jadi ada di dalam tubuh. Efisiensinya itu dapat menyebabkan beberapa penyakit ya. Kemudian tembaga itu adalah dapat memperbaiki anemia ya, improve anemia, zinc juga sama ya dapat menyebabkan kegagalan pertumbuhan. Kemudian ditemukan pada luka ya, infeksi parasit ya, infeksi parasitik. Kemudian malabsorpsi penyerapannya kurang baik gitu ya. Kemudian kobal itu diperlukan untuk pengembangan apa proses red blood cell. Jadi proses pembentukan red blood cell ya termasuk B12, vitamin B12. Nah, itu mineral, selanjutnya air. Air itu ditemukan 65 sampai 70% di dalam tubuh ya. Ini tubuh kita terdiri dari 65 sampai 70% adalah air. Dan ini adalah basic ya. Basic dari cairan tubuh itu base-nya ini ya. Fungsinya buat apa? Diperlukan untuk reaksi kimia, kemudian pertahanan suhu tubuh, kemudian sebagai lubrikan ya, pelumas, kemudian eh, orang itu eh, dia bisa died without it gitu. Dia bisa mati karena air gitu ya. Ini kebutuhannya, maka penting sekali minum air putih ya. Ini cairannya itu 1000 sampai 2500 mili ya kebutuhannya. Ini makanan, ini dalam cairan, makanan yang mengandung cairan, ya, ini dalam aktivitas metabolis 200 sampai 400 mili. Nah, ini fungsinya itu sebagai balance ya, keseimbangan, itu menjaga maintenance ginjal, kemudian saluran ini ya, buang air, kemudian keringat ya, dan buang air besar. Selanjutnya di sini dehidrasi ya. Dehidrasi itu adalah kehilangan air ya, kehilangan air yang sangat berlebihan ya, disebabkan oleh muntah ya ataupun diare, kemudian pendarahan, luka bakar ya, kemudian pada diabetes yang tidak terkontrol. Nah, selanjutnya vitamin. Kita di video selanjutnya nanti kita akan bahas terkait dengan vitamin.